Melihat Raja Namrud masih bertahan dengan argumennya, Nabi Ibrahim memberikan tantangan lain yang tidak bisa dibantah. Setiap hari Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya di barat. Jika engkau benar-benar Tuhan, pindahkanlah matahari dari barat ke timur. Semua orang di aula itu terdiam. Raja Namrud tertegun, tak mampu membalas. Tantangan ini terlalu besar untuk diatasi, bahkan oleh seorang raja yang mengaku sebagai Tuhan. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa orang kafir itu menjadi bungkam, tak bisa berkata apa-apa. Namun Raja Namrud yang angkuh tidak mau menunjukkan kelemahan di depan rakyatnya. Dia berteriak, "Tangkap orang ini dan penjarakan dia. Aku akan membunuhnya dengan cara yang paling menyakitkan, supaya tak ada lagi yang berani menentangku." Raja Namrud memanggil penasihat-penasihatnya untuk memutuskan hukuman apa yang paling kejam bagi Nabi Ibrahim. Mereka bermusyawarah dan akhirnya memutuskan bahwa cara paling menyakitkan untuk mati adalah dengan dibakar hidup-hidup. Raja Namrud setuju, namun dia tidak mau sekadar membuat api kecil. Dia ingin menunjukkan kekuatannya dengan membuat api yang besar setinggi istananya untuk membakar Nabi Ibrahim. Raja Namrud memerintahkan untuk membuat tumpukan kayu setinggi beberapa meter. Biaya besar dikeluarkan, tenaga yang banyak dikerahkan, dan tumpukan kayu yang sangat tinggi dibuat. Api itu membesar, menjulang tinggi hingga tampak seperti menyentuh langit. Ini bukanlah api biasa, tapi api yang dirancang untuk membakar ribuan orang. Namun kali ini, semua itu hanya untuk satu orang, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Seluruh masyarakat Babilonia diundang untuk menyaksikan peristiwa besar ini. Mereka berkumpul di lapangan luas, mengelilingi tumpukan kayu yang sudah menyala dengan api yang berkobar hebat. Jutaan pasang mata memandang penuh ketakutan dan rasa ingin tahu. Mereka semua ingin melihat bagaimana Raja Namrud yang mengaku sebagai Tuhan akan membakar Nabi Ibrahim, orang yang telah berani menentangnya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam siap dilemparkan ke dalam api besar yang telah dinyalakan oleh Raja Namrud dan seluruh pasukannya, masyarakat Babilonia berkumpul dengan penuh penasaran. Mereka ingin menyaksikan bagaimana Nabi Ibrahim yang dengan berani menentang ketuhanan Raja Namrud akan dihabisi oleh api. Namun, di tengah keramaian dan kebencian yang membara, angin menjadi sunyi dan dari langit yang kelam, cahaya putih lembut menerangi bumi. Malaikat Jibril turun, dia melangkah perlahan di antara manusia yang tidak bergerak. Kerana waktu telah membeku, baginya dunia berhenti. Hanya satu yang penting, Ibrahim. Jibril berdiri di sisi sang Nabi dan dengan suara yang hanya didengar jiwa. "Wahai Ibrahim, adakah engkau memerlukan pertolongan?" Nabi Ibrahim berdiri dalam keadaan terikat, tidak gentar. Di saat manusia biasa akan menggigil kerana takut, baginda tetap tenang, hatinya penuh dengan tawakal. Di saat-saat terakhir sebelum dilepaskan, datanglah malaikat Jibril mendekatinya, menyapa dengan penuh kasih dan sayu. "Wahai Ibrahim, adakah engkau mempunyai sebarang permintaan?" Baginda menjawab dengan penuh keyakinan, "Daripadamu? Tidak, cukuplah dia sebagai penolongku. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil." Dan pada saat itulah tali pelonggar dilepaskan. Tubuh Nabi Ibrahim meluncur laju ke arah api yang membara. Semua yang menyaksikan menanti jeritan kesakitan, penyesalan, dan waktu akhir bagi seorang yang dianggap gila oleh mereka. Tapi tidak, yang berlaku adalah sesuatu yang tidak pernah terlintas di pikiran manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam, mengeluarkan perintah kepada api itu. "Wahai api, jadilah engkau sejuk dan selamat ke atas Ibrahim." Api itu tunduk patuh. Panasnya hilang serta-merta, nyalaannya tetap menyala, namun tidak membakar. Ia tidak lagi menjadi alat penyiksaan, sebaliknya menjadi pelindung. Api itu menjadi sejuk, bukan terlalu dingin sehingga menyakitkan, tapi sejuk dan selamat seperti yang diperintahkan oleh Allah. Tali yang mengikat Nabi Ibrahim hangus terbakar, tetapi tubuh baginda langsung tidak terjejas, tidak terbakar, tidak cedera, tidak terasa panas. Di tengah-tengah api itu baginda duduk tenang, seolah-olah sedang berada di sebuah taman yang damai. Kaumnya terdiam. Mereka menyangka telah memadamkan cahaya, namun sebenarnya mereka sedang menyaksikan bukti kekuasaan Allah dengan mata kepala mereka sendiri. Orang-orang yang menyaksikan dari luar tungku tidak mendengar jeritan atau tangisan kesakitan dari Nabi Ibrahim. Mereka terdiam penuh keheranan.
Raja Namrud yang penuh dendam berusaha menenangkan rakyatnya dengan berkata, Ibrahim sudah musnah, pertama terkena api dari kekuatanku. Namun Nabi Ibrahim masih bergerak di dalam api sesuai instruksi malaikat Jibril. Gerakan sederhana dari Nabi Ibrahim ini membuat Raja Namrud dan rakyat Babilonia terdiam. Tidak mungkin manusia sekuat apapun tidak menjerit atau terbakar habis di dalam api sebesar itu. Untuk memastikan kematian Nabi Ibrahim alaihissalam, Raja Namrud memerintahkan agar api tetap menyala selama 3 hari. Selama 3 hari penuh, tungku raksasa itu terus dijaga oleh pasukan elitnya. Memastikan jika Nabi Ibrahim mencoba melarikan diri, mereka akan mendorongnya kembali ke dalam api. Keyakinan Raja Namrud bahwa tidak ada yang bisa bertahan hidup di dalam api sebesar itu semakin memperkuat egonya sebagai Tuhan yang tak terkalahkan. Namun setelah 3 hari berlalu, api akhirnya dipadamkan. Raja Namrud memerintahkan seluruh rakyat Babilonia untuk berkumpul kembali, bersiap melihat debu Nabi Ibrahim yang dianggap sudah pasti musnah. Namun apa yang mereka saksikan benar-benar mengejutkan. Saat api padam, terlihat Nabi Ibrahim alaihissalam duduk dengan tenang di tengah-tengah bekas api yang telah padam. Tidak ada luka sedikit pun di tubuhnya, bahkan dia terlihat seperti sedang menikmati suasana taman yang damai. Raja Namrud kembali ke istananya dengan hati yang hancur. Setelah peristiwa memalukan di hadapan rakyatnya, di mana api yang dinyalakan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam malah berubah menjadi tempat yang sejuk bagi sang Nabi, kebohongannya selama ini mulai terungkap. Kegagalannya mempertahankan citra sebagai penguasa yang tak terkalahkan menjadi pukulan telak bagi ego dan reputasinya. Raja Namrud berusaha tegar di hadapan rakyatnya, tapi di dalam hati ia tahu semuanya telah berakhir. Langkah kakinya terasa berat ketika memasuki gerbang istana. Para penjaga yang biasanya menunduk penuh hormat, kini meliriknya dengan tatapan was-was, seolah-olah mereka tahu ada yang berubah pada sang raja. Raja Namrud yang biasanya dipenuhi dengan percaya diri dan kesombongan, kini tampak seperti bayangan dirinya yang dulu. Malam itu ketika ia duduk di atas singgasana emasnya, dikelilingi oleh permadani mewah dan patung-patung dewa yang biasa ia sembah, tak ada satupun yang memberinya ketenangan. Kekuasaan, harta dan kemegahan istananya kini tampak hampa. Raja Namrud tidak bisa berhenti memikirkan Nabi Ibrahim. Bagaimana mungkin seorang manusia sederhana yang hanya bersandar pada keimanan kepada Tuhannya bisa bertahan dari api sebesar itu? Api yang seharusnya melahapnya dalam sekejap, kini malah menjadi bukti nyata bahwa kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala di luar jangkauan manusia, bahkan raja. Malam itu Raja Namrud mencoba tidur, tapi rasa takut dan malu terus mengganggunya. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan Nabi Ibrahim yang berdiri tegap di dalam api muncul di benaknya, seolah-olah menantang seluruh kepercayaan dan keyakinan Raja Namrud. Suara api yang berderak seakan menggaung di telinganya, tapi bukan karena membakar, melainkan karena kehinaan yang ia rasakan.